dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita. Penampakan hantu kepala kerbau di bendungan desa. Namaku Wira. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan. Desa kami punya sebuah bendungan tua yang katanya sudah ada sejak zaman Belanda. Bendungan itu punya cerita seram yang terus diceritakan turun-temurun. Orang tua di desa sering bilang, jangan main ke bendungan malam-malam, nanti ketemu dia. Tapi namanya juga anak muda. Rasa penasaran sering lebih besar daripada rasa takut. Malam itu, aku dan 3 temanku, Dimas, Randi, dan Adi, memutuskan untuk membuktikan apakah cerita itu benar. Kami bertaruh, siapa yang paling berani pergi ke bendungan lewat tengah malam? Randi, yang selalu jadi tukang pamer, langsung setuju. Masa kalian takut sama cerita nenek-nenek? Katanya sambil tertawa. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat kami berkumpul di pos ronda dekat rumahku. Kami membawa senter, rokok, dan jajan seadanya. Suasana malam itu aneh. Angin dingin bertiup kencang, tapi tidak ada suara jangkrik seperti biasanya. Jalan setapak menuju bendungan terasa lebih gelap dari biasanya, meski bulan purnama bersinar terang di langit. Sesampainya di bendungan, suasana makin mencekam. Air di bendungan itu terlihat tenang, hampir seperti kaca. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam air. Aku mencoba mengusir pikiran buruk dan pura-pura berani. Kita cuma duduk di sini 10 menit, terus pulang, kata Dimas. Suaranya sedikit bergetar. Kami duduk di tepi bendungan, mengobrol sambil sesekali melempar kerikil ke air. Tapi tiba-tiba, Adi menunjuk ke arah tengah bendungan. Kalian lihat itu enggak? Katanya dengan suara pelan. Aku mengarahkan senterku ke arah yang ditunjuknya. Awalnya aku tidak melihat apa-apa, hanya permukaan air yang tenang. Tapi detik berikutnya, aku melihatnya. Sesuatu muncul perlahan dari air. Itu kepala kerbau. Tapi, itu bukan kepala kerbau biasa. Matanya merah menyala, dan ada semacam asap tipis keluar dari lubang hidungnya. Kami semua terpaku. Kepala kerbau itu tidak bergerak, hanya melayang di permukaan air, seperti sedang memperhatikan kami. Rasanya seperti dunia berhenti sesaat. Suara angin yang tadi menderu hilang entah kemana. Dan tubuhku terasa beku, seolah-olah berat sekali untuk bergerak. Wira, itu beneran kan? Bisik Randi sambil menarik lengan bajuku. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku kering, dan dadaku berdegup keras. Dimas mencoba menyalakan senter tambahan, tapi tangannya gemetar begitu parah, sehingga senter itu terjatuh ke tanah. Lalu, kepala kerbau itu mulai bergerak. Tidak berenang, tapi seperti melayang di atas air, mendekat ke arah kami. Dengan setiap langkah mendekatnya, aku bisa mendengar suara aneh. Seperti bunyi geraman rendah bercampur dengan suara gemericik air. Lari, teriak Adi tiba-tiba, dan itu cukup untuk membangunkan kami dari kebekuan. Kami langsung berlari sekuat tenaga, meninggalkan bendungan itu tanpa berpikir lagi. Dimas bahkan lupa mengambil senternya yang terjatuh. Jalan setapak menuju desa terasa seperti tidak ada habisnya. Dan di belakang, aku masih bisa mendengar suara geraman itu. Aku tidak berani menoleh, takut apa yang kulihat akan lebih menyeramkan daripada yang sudah kulihat sebelumnya. Kami baru berhenti setelah sampai di jalan dekat pos ronda. Napas kami tersengal-sengal dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhku. Kepala kerbau itu beneran ada. Kita semua lihat kan? Kata Dimas dengan suara yang hampir menangis. Aku mengangguk, tapi tidak ada yang berani bicara lebih jauh. Saat itu aku hanya ingin pulang, masuk kamar, dan berpura-pura ini semua hanya mimpi buruk. Tapi masalahnya, itu bukan mimpi. Malam itu adalah awal dari hal-hal aneh yang mulai terjadi. Setelah kejadian di bendungan, aku merasa ada sesuatu yang berubah di desaku. Malam-malam jadi terasa lebih sunyi, seperti desa ini kehilangan suara kehidupan.
Bahkan di siang hari, suasana terasa aneh. Angin yang biasanya lembut kini berhembus dingin, seperti membawa bisikan yang aku tidak mengerti. Tapi hal paling menyeramkan terjadi 3 hari setelah kejadian itu. Aku sedang di rumah, duduk di ruang tamu bersama ayahku. Kami hanya menonton TV, mencoba bersantai. Saat tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. "Siapa malam-malam begini?" gumam ayahku. Dia bangkit dan berjalan ke pintu. Aku hanya duduk, menunggu siapa yang datang. Tapi saat ayah membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. "Halah, mungkin anak-anak iseng," kata ayah sambil menutup pintu lagi. Tapi aku tahu itu bukan anak-anak. Ketukan itu terlalu berat, seperti dipukul oleh tangan besar, atau sesuatu yang lain. Malam itu, aku sulit tidur. Rasanya ada yang mengawasi rumahku dari luar. Aku memaksa diriku untuk tidur dengan memejamkan mata rapat-rapat, berharap pagi datang lebih cepat. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar di desa. Pak Man, salah satu warga tua, ditemukan tergeletak pingsan di dekat bendungan. Katanya, dia sedang mencari ikan malam-malam, tapi tiba-tiba melihat sesuatu. Warga yang menemukannya bilang Pak Man terus mengigaukan satu kata saat sadar. "Kepala, kepala." Cerita ini membuatku semakin gelisah. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa apa yang kami lihat di bendungan bukan hanya ilusi. Malam berikutnya, aku, Dimas, Adi, dan Randi berkumpul lagi di rumah Dimas. Kali ini, kami tidak berniat kembali ke bendungan. Tapi kami tahu, ada sesuatu yang harus kami lakukan. "Ini semua karena kepala kerbau itu," kata Randi. "Aku pernah dengar cerita orang tua tentang bendungan itu. Dulu, katanya ada kerbau yang dikorbankan saat bendungan dibangun. Tapi, Randi berhenti sejenak, menelan ludah. Mereka lupa melarung kepalanya ke sungai seperti yang seharusnya dilakukan. "Apa maksudmu?" tanyaku. "Roh kerbau itu marah," jawab Randi. "Kepalanya nggak pernah tenang. Itu sebabnya dia gentayangan, muncul di bendungan." Suasana jadi hening. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Dimas akhirnya angkat bicara. "Kalau benar begitu, kita harus menenangkan arwahnya. Kalau enggak, desa ini bakal terus diganggu." Kami semua tahu dia benar. Tapi itu artinya kami harus kembali ke bendungan. Malam itu kami berkumpul dengan rencana sederhana tapi menyeramkan. Kembali ke bendungan untuk menenangkan roh kepala kerbau. Kami membawa barang-barang seadanya, lampu senter, dupa, dan bunga yang kami ambil dari halaman rumah Randi. Langit gelap tanpa bulan dan angin malam terasa menusuk tulang. Kami berjalan perlahan menuju bendungan tanpa bicara banyak. Rasanya semua terlalu tegang untuk diucapkan. Di kepala kami hanya ada satu pikiran, apakah kami akan selamat? Sesampainya di bendungan, suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Air bendungan yang biasanya tenang terlihat beriak meski tidak ada angin kencang. Bau busuk kembali tercium, lebih tajam dan memuakkan. Kami berdiri di tepi bendungan, tepat di tempat di mana kami melihat kepala kerbau itu muncul sebelumnya. "Randi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Adi, suaranya bergetar. Randi menyalakan dupa dan menaruhnya di tanah, tepat di tepi air. Dia mulai berbisik, entah mantra apa yang dia ucapkan. Kami hanya berdiri di belakangnya, memegang senter, berharap ini semua akan cepat selesai. Namun, saat dupa mulai mengepul, sesuatu yang aneh terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup, hampir memadamkan nyala dupa. Air di bendungan mulai bergejolak, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. "Ada apa itu?" teriak Dimas, mundur beberapa langkah. Dan kemudian kami melihatnya lagi, kepala kerbau itu muncul perlahan dari dalam air. Matanya merah menyala, tatapannya langsung mengarah ke kami. Tapi kali ini, tidak hanya kepalanya yang muncul. Sebuah bayangan besar, seperti tubuh kerbau yang samar-samar, mulai terbentuk di belakang kepala itu. Aku hampir menjatuhkan senternya. Lututku gemetar, napasku tersengal-sengal. Apa yang harus kita lakukan? Randi, yang juga terlihat panik, mencoba menyelesaikan ritual. Dia melempar bunga ke air dan berkata dengan suara gemetar, "Kami minta maaf.
Kami minta maaf atas kesalahan leluhur kami. Tolong, tenanglah. Tapi kepala kerbau itu tidak bergerak. Matanya terus menatap kami, penuh amarah. Lalu terdengar suara berat dan dalam yang membuat bulu kuduku berdiri. Kalian tidak bisa menggantikan apa yang telah hilang. Darah harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba, sesuatu menarik Randi ke tepi air. Kami berteriak dan mencoba menariknya kembali. Tapi kekuatan itu terlalu besar. Dalam sekejap, Randi terjatuh ke air. Tubuhnya tenggelam begitu cepat, seperti ditarik oleh sesuatu. "Randi!" teriak kami bersamaan, tapi semuanya terlambat. Air di bendungan kembali tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kami berlari pulang dengan napas tersengal-sengal, meninggalkan dupa, bunga, dan semuanya di sana. Kami tidak tahu harus menjelaskan apa pada orang tua kami. Keesokan harinya, tubuh Randi ditemukan di tepi bendungan oleh warga. Tubuhnya kaku, tapi wajahnya menyimpan ekspresi ketakutan yang begitu nyata. Sejak malam itu, kami tidak pernah lagi mendekati bendungan. Tapi bisikan di malam hari, bau busuk, dan suasana mencekam tetap ada di desa kami. Dan aku tahu satu hal, kepala kerbau itu masih di sana, menunggu, dan mencari korban berikutnya.